ringan tetapi enak gitu. Nah, udah nyalain? Kok mati? Mati. Selamat pagi. Selamat pagi Gaby. Selamat pagi Kak Yemima. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di acara kesayangan kita, Sarapan Santapan Rohani Alkitab Pentakosta. Gap, pagi-pagi ini sebelum kamu ngelakuin aktivitas kayak gitu, biasanya kamu ngapain? Sarapan. Kalau Kak Yemima? Iya, aku juga sarapan, Gap. Tapi kalau nyari sarapan itu atau makan sarapan itu biasanya yang makanan yang simple tapi enak dan tetap bergizi. Apa tuh biasanya Kak? Kalau aku sih roti. Oh iya, simple sih Kak itu ya. Iya. Oh iya, di depan kita pagi ini kita mau bikin sarapan yang simple tapi tetap enak Apa dan tuh namanya, Kak? bergizi. Setup roti. Wow, kedengarannya enak. Bahan utamanya ya pastinya tentunya Roti. Terus ada apa lagi, Gap? Susu. Ada tepung maizena, Ini kental manis, santan, keju, gula, dan nanti di Buah-buahan. atas toppingnya buah. Oke, Gap, kita langsung masak aja ya, Gap. pertama-tama Kita masak, tuang susunya. Cara masaknya juga, terus habis itu sambil diaduk-aduk nanti ya, Gap. Nah, berbicara tentang roti nih, Gap. Roti ini makan bagi aku sih bisa jadi makanan sehari-hari. Terus habis itu juga nggak bosenin, makanan roti ini nggak bosenin bagi aku. iya, bisa asin, bisa manis ya Kak. Iya, kan bervariasi, ada banyak rasa Iya. toh. Dan roti ini yang paling spesialnya juga bisa dimakan dari berbagai, nggak apa-apa dikit aja, dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak dia sampai orang tua, semuanya pasti suka roti. Oh iya Kak, kalau di barat itu kan jadi makanan pokok. Oh iya, di barat itu jadi makanan pokok. Bukan di barat aja sih, di negara timur juga merupakan makanan pokok. Nah, itu ini. Nah, selain itu roti ini cara pembuatannya, jadi tahu nggak cara pembuatannya roti? Pakai tepung. Iya, tapi sebelumnya roti ini kalau di sana di negara timur itu atau di negara barat itu pakai gandum kan. Gandum itu dikupas, dikulitin, terus dipecahin, terus dihancurin. Itu proses pembuatan dari si roti itu. Nah, ini terus diaduk-aduk ya supaya nggak mengumpal. Nah, terus kita taruh garam gula. Ini pun cara prosesnya cepat, nggak makan waktu. Nah, terus habis itu cara makan rotinya, Gap. Kayak gimana tuh Kak? Ya pastinya kan dimakan, perlu dihancurin dulu tuh. Iya. Dihancurin, dipecahin. Demikian juga roti, pengertian roti secara rohani itu adalah pribadi Yesus, firman Allah itu sendiri. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itu adalah firman. Oleh sebab itu, yang tadi seperti saya katakan, yang mengenai roti itu adalah makanan sehari-hari, roti itu tidak membosankan, roti itu bisa dimakan dari semua kalangan. Ya, ketika seorang raja dihidangkan roti, maka raja itu tidak akan merasa hina. Demikian juga dengan mungkin kalangan yang di bawah, ketika dihidangkan roti tidak akan merasa mewah kayak gitu, karena roti itu bisa dimakan dari berbagai kalangan. Ini adalah pengertian pribadi Yesus, bisa masuk dalam semua kalangan. Yesus itu, firman Allah itu bisa masuk
dalam berbagai kalangan, mulai dari kalangan yang teratas sampai yang terbawah sekalipun. Mau orang seorang raja pun atau presiden pun, bahkan orang yang sederhana sekalipun, firman Allah itu akan selalu ada dan menghidupi. Oh iya, sudah nih ya, nanti kita eksekusi. Oh, tinggal sesukan misinya. Juga demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Harusnya Yesus itu menjadi pribadi, menjadi makanan kita sehari-hari, yaitu firman Allah. Dan firman Allah tidak pernah membosankan, karena di dalam firman Allah itu banyak sekali pengertian-pengertian, arti-arti yang dapat memberikan rasa yang berbeda-beda, kayak gitu. Dan firman Allah itu yang memberikan suatu pengertian demi pengertian, arti yang sangat begitu luas, sangat begitu dalam, yang tidak bisa dipahami dengan hikmat manusia. Dan juga roti itu merupakan suatu kebutuhan pokok. Yesus itu, firman Allah itu merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, umat-umat tebusan Allah. Udah ya? Aku matiin ya, Kak? Ya, sambil dieksekusi. Dituangin. Nah, kesini pelan-pelan aja. Nah, proses pembuatan roti yang sudah saya tadi katakan ya. Iya. Gandum itu kan dikulitin, terus habis itu dihancurkan. Itu juga gambaran dari pribadi Yesus. Ketika Yesus datang, dia rela disiksa, disalibkan, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Hanya untuk apa? Memberikan kehidupan buat kita. Dan juga cara makannya pun, nah berbicara tentang makan nih, makan dalam pengertian rohaninya, Gap, percaya. Percaya? Iya. Coba kalau kita makan roti, roti itu mesti dihancurkan toh? Iya. Roti itu mesti dikunyah kan? Iya, Pak. Nah, demikian kalau kita mau percaya, maka pribadi Yesus itu yang sudah dulu dihancurkan. Tubuh Yesus yang tercabik-cabik, tubuh Yesus yang menderita, tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah itu membuat kita percaya akan kuasanya, akan perbuatannya yang ajaib. Itu Yesus adalah sumber roti kehidupan bagi setiap orang percaya. Nah, ini udah mau hampir selesai nih, Gem. Iya. Cara buatnya gampang kan, Gem? Iya. Simple ya. Cepet juga. Tapi juga roti ini, makanan ini nggak mengurangi gizi, tetap bergizi. Simple, enak. Dari wanginya udah enak nih, Kak. Ya, puji Tuhan. Nah, mengenai makan, kita sambil beresin aja ya. Iya. Mengenai makan, kalau makan pastinya akan dapat kekuatan toh. Iya. Ini juga memberikan gambaran kepada kita ketika kita mau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, gitu, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, memang setiap kehidupan manusia itu nggak pernah lepas dari tantangan, ujian, masalah gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus, artinya makan, percaya, maka di situ Bapak Ibu akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, akan terus diperbaharui, akan terus diberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi kehidupan. Selain mendapat kekuatan ketika kita makan, apalagi nih ya? Kalau makanan itu udah kita makan, berarti udah bersatu toh, ya, tubuh sama tubuh kita. Ya.
itu juga berbicara ketika kita sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus, maka Yesus, firman Allah yang sudah kita terima akan bersatu di dalam tubuh kita. Karakter pribadi Yesus akan bersatu. Kita akan semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin diubahkan menjadi pribadi yang baru. Dan yang pasti karakter Kristuslah itu yang akan muncul dalam pribadi kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 di sana dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kita percaya, kita menyatakan bahwa kita ini sudah memiliki Yesus, lalu hidup kita ini tidak berubah, atau hidup kita ini tidak ada perubahan, tidak ada perbaharuan, maka disitulah yang harus dipertanyakan. Ibaratnya kayak gini, kita memandangin makanan ini aja atau kita mau makan nggak kenyang-kenyang ya, nggak kenyang-kenyang, kita juga nggak akan bisa menikmati makanan ini toh kalau kita nggak makan. Kita nggak bisa mendapat kekuatan kalau kita nggak makan makanan ini kan. Demikian juga sama halnya ketika kita hanya memandang Yesus, hanya mengagumi, oh bagus ya, oh enak ya, oh Yesus itu dahsyat ya. Tetapi kalau kita tidak makan, kita tidak percaya, kita tidak mau memiliki pribadi Yesus, maka tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Yesus ada hidup sukacita, ada selalu pembaharuan, karena Yesus adalah roti hidup. Yesus itu adalah firman yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan hanya saja kita mencari makanan atau kebutuhan jasmani saja, tetapi kita mau belajar sama-sama ya, Gap, untuk mencari kebutuhan rohani, yaitu mencari sumber kehidupan. Roti itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita makan ya. Ya, nggak sabar ya. Iya Bapak Ibu Saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.